Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rai Padang, Radio Kita Cirebon, pemirsa Roja TV, di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV, Surau TV, Ahsan TV, dan juga para netizen melalui YouTube, Facebook, Instagram, atau media sosial lain melalui akun manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah berbicara tentang kemu'jizatan Al-Quran. Kini kita melangkah pada pembahasan Ismatul Anbiya. Ismatul Anbiya artinya kemaksuman para nabi. Makna maksum adalah yang terjaga, yang terpelihara. Yang dimaksud kemaksuman para nabi adalah hifdzullahi li anbiya'ihi minadz-dzunubi wal ma'asi. Pemeliharaan Allah atau penjagaan Allah kepada para nabinya dari dosa-dosa dan maksiat. Para nabi, para rasul terjaga dari dosa dan dari maksiat. Apakah dari seluruh dosa dan seluruh kemaksiatan besar atau kecil? Apakah juga terpelihara sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ataukah hanya setelah diangkat jadi nabi dan rasul? Atau apakah kemaksuman ini hanya terpelihara dari kufur syirik sebelum diangkat menjadi nabi? Para ulama dalam hal ini ikhtilaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawa, ketika menerangkan ikhtilaf para ulama dalam hal ini dan menerangkan pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat. Kata beliau, al-anbiya'u salawatullahi alaihim ma'sumuna fima yukhbirunahu bihi anillahi subhanahu wa ta'ala fi tablighi risalatihi biittifaqil ummah. Walihada wajabal imanu bikulli ma atauh. Para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka maksum, mereka terpelihara dari kesalahan ketika menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ketika menyampaikan risalah Allah. Dalam hal itu tidak ada kesalahan. Terpelihara, terjaga dari kekeliruan berdasarkan kesepakatan seluruh umat. Oleh karena itu, wajib beriman kepada semua
yang diberitakan oleh para nabi dan para rasul. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Al-Baqarah 136 sampai 137. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikuhumullah wa huwas samiul alim. Kata Allah, katakan oleh kalian, oleh kita sebagai umat Islam, kami beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan turunan-turunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Allah, dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari kalangan para nabi tersebut, dan kami pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila mereka beriman seperti kalian beriman, mengimani apa yang kalian imani, berarti mereka telah memperoleh petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada dalam perselisihan dengan kalian. Berpaling dari wahyu Allah, berselisih dengan kita. Lalu Allah menjamin, fasayakfikahumullah. Allah akan memberikan perlindungan kepada kamu dari mereka. Allah akan tolong kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan iman kepada seluruh yang dibawa oleh para nabi, para rasul tanpa membeda-bedakan. Menunjukkan apa yang dibawa, disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada kita itu terpelihara dari kekeliruan, kesalahan, alias maksum. Para nabi tersebut menyampaikan ajaran dari Allah kepada kita dalam keadaan maksum, terpelihara dari kesalahan. Juga dalam surah Al-Baqarah 177, Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Juga dalam Al-Baqarah ayat yang terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada dia dari Rabb-nya. Juga orang-orang yang beriman kepada apapun yang dibawa oleh Rasul. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, Rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di kalangan para Rasul. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Jadi
semua mukmin beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Menunjukkan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu pasti benar dan terjaga dari kesalahan dan kekeliruan. Setelah mengutip ayat itu, berkata Syekhul Islam, wa hadhil ismatu tsabitatu lil anbiya hiya allati yuhsalu biha maqsudun nubuwah war risalah. Fa innan nabiyya huwal munabbi anillah war rasul huwalladzi arsalahu Allah ta'ala wa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula wal ismah fima yuballighunahu anillahi thabitatun fala yastaqiru fi dhalika khata' bi ittifaqil muslimin. Kemaksuman yang tetap bagi para nabi adalah alasan inti dari diberikannya tugas kenabian dan kerasulan kepada mereka. Kalau ketika menyampaikan tidak terpelihara dari kesalahan, tidak terjaga dari kekeliruan, tidak maksum, nanti diragukan kebenaran dari risalah itu. Seorang nabi adalah seorang munabi dari Allah. Munabi itu artinya orang yang menyampaikan berita besar. Naba itu artinya berita besar. Ada surat dalam Al-Quran dengan nama surah An-Naba. Maknanya berita besar. Tapi dalam surah An-Naba tersebut makna berita besar itu tentang kiamat. Tapi An-Naba yang disampaikan oleh Nabi, yang dimaksud berita besar yang dibawa oleh Nabi ini adalah wahyu Allah keseluruhan. Tidak hanya tentang kiamat, tapi tentang seluruh syariat itu An-Naba. Orang yang membawa berita besar disebut Nabi. Itulah makna Nabi. Pembawa berita besar dari Allah. Dan yang dimaksud berita besar di sana adalah wahyu. Itu makna Nabi. Adapun Rasul, orang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Karena setiap Rasul pasti membawa wahyu. Tapi tidak setiap orang yang diberi wahyu harus diutus, disampaikan kepada umat. Enggak. Hanya untuk diri dia atau keluarganya. Maka tidak semua nabi adalah rasul. Contoh nabi tapi bukan rasul, Adam. Nabi dia, tapi bukan rasul. Karena enggak ada orang lain selain beliau dan keluarganya. Manusia lain tidak ada, karena semua manusia turunan beliau. Atau di zaman terkemudian Nabi Khidir umpamanya. Beliau bukan rasul, tapi Nabi. Tidak diharuskan disampaikan kepada umat manusia. Tapi kalau rasul pasti Nabi. Dan kemaksuman dalam perkara penyampaian risalah dari Allah kepada umat pasti ada dalam diri para nabi dan para rasul tersebut. Nggak mungkin mereka dibiarkan salah ketika menyampaikan risalah ini ke tengah manusia. Maka kemaksuman dalam perkara itu seluruh ulama sepakat. Para nabi, para rasul maksum dalam hal menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Adapun hal yang berkaitan dengan hal lain yang tidak berkaitan dengan penyampaian risalah. Seperti apa mungkin seorang nabi terjerumus ke dalam dosa?
baik sebelum menjadi nabi atau setelah jadi nabi, maka para ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ada ulama yang menyatakan semua nabi itu tidak mungkin salah, baik dari dosa besar atau dosa kecil. Pendapat ini bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ada lagi yang menyatakan para nabi, para rasul hanya tidak berdosa setelah jadi nabi, tapi mungkin pernah berdosa sebelum jadi nabi. Sampai setelah jadi nabi atau rasul tidak. Pendapat ini pun lemah karena bertolak belakang dengan ayat dan hadis bahwa para nabi setelah menjadi nabi ada yang melakukan dosa dan kesalahan. Itu yang menyebabkan beberapa nabi yang termasuk ulul azmi minar rusul tidak berani memintakan asyafa'atul uzma kepada Allah ketika di alam mahsyar. Dan seterusnya, ya. Sehingga pendapat yang benar dalam hal ini adalah kemaksuman para nabi dan para rasul hanya dalam perkara menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu ke tengah umat. Adapun kemaksuman dari melakukan kesalahan, baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah menjadi nabi, maka itu semua diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Akan tetapi satu catatan yang harus selalu diingat dan ditekankan, para nabi langsung bertobat dari apa yang dianggapnya sebagai sebuah kesalahan. Dan tobatnya itu segera, tidak ditunda, tidak musir, tidak terus-menerus dalam kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Sebagai contoh umpamanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Kata Allah Azza wa Jalla, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkatalah Adam dan Hawa, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Yang kemudian tobatnya Adam dan Hawa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bertobat dari kesalahannya, meminta ampunan kepada Allah dari kekeliruannya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-47, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Berkatalah Nabi Nuh, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari meminta kepada Engkau apa-apa yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan kalau Engkau tidak mengampuni dosaku, tidak merahmati aku, pastilah aku termasuk orang yang rugi. Nabi Nuh meminta ampunan atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Demikian juga Nabi yang bergelar Khalilur Rahman. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau pun melakukan kekeliruan, kesalahan, lalu taubat minta ampunan. Allah menerangkan dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku
Ampuni juga kedua orang tuaku. Ampuni juga seluruh mukminin pada hari ketika ditegakkan hisab. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82 berkata Nabi Ibrahim, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin." Kata Nabi Ibrahim, dan aku berharap kepada Allah yang aku berharap Dia akan mengampuniku atas kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim meminta ampunan. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, berdoa kepada Allah. Salah satu doanya, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkaulah pelindung kami ya Allah, maka ampuni kami, rahmati kami. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan. Masih kata Nabiullah Musa dalam ayat yang selanjutnya yang terdapat dalam Al-A'raf 155 dan 156, waktub lana fi hadhi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudana ilaik. Catatkan atau tetapkan bagi kami kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Jadi Nabiullah Musa meminta ampunan, mengakui juga dirinya telah berbuat zalim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-16, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri, maka ampuni aku. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepadanya, ingin melihat Allah Azza wa Jalla secara langsung. Apa kata Allah? Kau perhatikan gunung itu. Kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Maka ketika Allah mau memperlihatkan dirinya, maka gunung itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, meledak. Sampai hempasannya luar biasa dahsyatnya, menghempaskan Nabi Musa sehingga jatuh pingsan. Ini menunjukkan tak mampu manusia melihat Allah di alam dunia ini. Tapi nanti di akhirat, itu pun di surga baru bisa. Maka Allah menyatakan, falamma afaqa qal subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabiullah Musa sadar, siuman dari pingsannya, langsung dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku tobat kepadamu dan akulah orang yang pertama kali beriman. Itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 143. Demikian juga Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Allah terangkan dalam surah Sad 24 dan 25. Allah menyatakan, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Maka Daud pun beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Lalu dia tersungkur ruku dan bertobat. Maka kami pun memberi ampunan kepadanya. Dan sesungguhnya Nabi Daud itu orang yang sangat dekat kepadaku dan akan kembali ke tempat yang sebaik-baik tempat nanti. Nabi Daud melakukan kesalahan lalu istighfar, meminta ampunan. Demikian juga Nabi Sulaiman. Beliau meminta ampunan dalam surah Sad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan
la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Berkata Nabi Sulaiman, ya Allah ampuni aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak akan engkau berikan lagi kepada seorang pun setelah aku. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Dan banyak lagi ayat yang lainnya yang menunjukkan para nabi melakukan kesalahan lalu tobat. Dengan tobat yang segera, tidak ditunda, apalagi tidak terus-menerus di dalam dosanya. Adapun Nabiullah Yusuf As-Siddiq radhiyallahu rahimahullah alaihi salatu wassalam, Allah tidak menyebut dosa dan kesalahan Nabiullah Yusuf. Oleh karena itulah maka tidak pernah diberitakan di dalam ayat Nabi Yusuf terjerumus ke dalam dosa lalu istighfar, tidak. Seperti nabi-nabi yang tadi istighfar, minta ampunan, menyebut dosanya, diterangkan kesalahannya, lalu bertobat minta ampunan. Kalau Nabi Yusuf sih tidak. Tapi Allah hanya menyatakan tentang Nabi Yusuf dalam surah Yusuf 24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Bernada sanjungan atau pujian. Kata Allah, demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Dipalingkan. Karena sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Allah dalam ayat ini hanya menerangkan Allah menjaga Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian. Dan ini menunjukkan bahwa tidak diterangkan Nabi Yusuf memiliki kesalahan, dosa dan kekeliruan, maka tidak pernah diberitakan beliau beristighfar atas dosanya. Adapun penjelasan ayat dalam surah Yusuf ayat 24, ketika dia dipaksa oleh seorang perempuan bangsawan, lalu dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Maka sungguh wanita itu hammat bihi, memiliki hasrat kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga memiliki hasrat kepada wanita tersebut. Sebenarnya saling suka, sebenarnya saling ingin. Wanita itu ingin kepada Yusuf, makanya maksa, kunci kamar segala macam, kan gitu ya. Nabi Yusuf juga hamma biha, memiliki hasrat kepada dia. Apakah itu bukan kesalahan? Apakah itu bukan kekeliruan? Dijawab tidak. Karena apa? Karena alham itu ada dua jenis. Hasrat itu ada dua macam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, alham hamman. Ham itu, hasrat itu ada dua jenis. Ada dua macam. Hamun khatarat wa hamun israr. Ada ham muncul secara tiba-tiba. Sebagai manusia normal. Apakah seorang pemuda, laki-laki, yang sudah dewasa memiliki hasrat kepada lawan jenis, apakah ini sesuatu yang normal atau tidak? Iya, muncul secara naluriah. Itu disebut ham. Tapi begitu muncul tidak diikuti, tidak dituruti, tapi langsung diantisipasi. Tapi langsung ditahan, dicegah, jangan sampai hasrat
yang naluriah ini tersalur secara haram. Itu HAM yang pertama, dan semua makhluk normal, tidak hanya manusia, juga jin, juga binatang pasti memilikinya, termasuk manusia soleh. Kalau tidak memiliki, itu bukan soleh, tapi tidak normal, ya enggak? Bahasa Inggrisnya important. Mungkin begitu, tidak punya hasrat kepada lawan jenis sama sekali, itu bukan soleh, tapi tidak normal. Dan orang itu pasti tidak punya hasrat untuk menikah nantinya. Ini HAM yang pertama. Hasrat secara naluriah, muncul tiba-tiba, ya wajar, normal. Yang kedua, hamun israr. Hasrat yang diumbar, yang diikuti terus-menerus, disalurkan, tidak peduli halal atau haram. Jadi kalau hasrat ini muncul sebagai sesuatu yang buruk, langsung diantisipasi. Tidak disalurkan, tidak dilampiaskan, tidak diikuti, maka bagus. Karena apa? Karena menahan hawa nafsu, itu jihad. Menahan hawa nafsu itu ibadah. Menahan hasrat buruk, dibatalkan, ditahan, itu amal soleh. Banyak hadis yang menerangkan ini diantaranya. Berkata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul SAW menyatakan, innal abda idha hamma bisayyi'ah lam tuktab alai wa idza tarakaha lillah kutibat lahu hasanah wa in amilaha kutibat lahu sayyi'ah wahidah. Bila seorang hamba memiliki hasrat untuk melakukan keburukan, ada niat tuh, hasrat, rencana untuk melakukan keburukan, maka belum ditulis sebagai satu dosa karena masih hasrat, ya enggak? Masih rencana. Kalau dia meninggalkan hasrat itu karena Allah, karena takut akan azab Allah, akan murka Allah, ini kan buruk. Kalau dilampiaskan, ini dosa. Makanya dia tinggalkan. Makanya dia perangi, tidak dia ikuti. Maka dicatat baginya sebagai satu kebaikan. Membatalkan keinginan untuk berbuat buruk adalah amal soleh. Tapi kalau hasrat buruk itu jadi dilampiaskan, jadi diamalkan, dicatat baginya satu dosa. Tahu enggak? Dengar enggak? Pernahlah pasti ya, semua yang ada di sini mendengar. Karena saya pun berkali-kali menyampaikan ini. Tentang 3 orang berangkat bareng, hujan masuk gua, lalu longsor, lalu pintu gua apa? Tertutup sebuah batu besar. Tidak bisa keluar, didorong sekuat tenaga bertiga. Orang Sunda bilang teuget-uget acan. Artinya apa? Bergeser pun tidak. Ya. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Tawassul terhadap amal soleh masing-masing. Berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh. Kemudian amal soleh ini dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah. Dan ini boleh. Saya tidak akan menjelaskan ketiga-tiganya terlalu panjang. Hanya salah satu saja. Satu di antaranya adalah orang berdoa, ya Allah, saya memiliki saudari, kerabat, wanita, cantik jelita. Saya mencintai dia dengan sebesar-besar kadar kecintaan seorang lelaki kepada seorang wanita. Setiap kali saya ajak dia untuk berbuat maksiat, dia selalu menolak.
Suatu saat terjadi paceklik yang panjang. Kelaparan di mana-mana. Orang susah memperoleh makanan. Adapun saya memiliki banyak stok makanan, stok uang banyak. Datanglah wanita tersebut yang saya cintai dalam keadaan lemah, lapar, meminta makanan, meminta uang. Saya bilang boleh. Saya kasih sebanyak disebutkan sekian ratus dinar. Yang apabila dirupiahkan ratusan juta rupiah. Asal kamu mau melayani saya. Akhirnya wanita itu mau. Pas saya akan berbuat, akan menzinahinya. Wanita itu berkata, ittaqillah. Wala taksiral khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar itu saya takut. Akhirnya saya batalkan niat saya menggaulinya. Saya biarkan dia pergi dengan membawa uang yang sudah saya janjikan. Dia batalkan karena takut kepada Allah. Lalu setelah itu dia berdoa, ya Allah, bila apa yang saya lakukan tadi merupakan amal soleh yang Engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Bukan gua saya, pintu gua. Gua, tahu gua? Bukan bahasa Betawi. Gua bahasa Sunda. Cave. Bukan cave, bagaimana? Cave bukan bahasa Arab. Cave bahasa Inggris, tahu? Gua pakar seperti itu. Bukan gua lu. Gua, tahu gua kan? Ya Allah, kalau itu amal soleh yang Engkau terima. Dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Lalu bergeserlah dan mereka bisa keluar. Ini menunjukkan membatalkan niat atau perbuatan yang buruk adalah amal soleh. Nah, ini hadis-hadis yang menyatakan bahwa ham maknanya hasrat, rencana, ingin melakukan keburukan. Muncul secara tiba-tiba itu. Secara naluriah. Dan ini yang teralami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana tidak? Beliau seorang pemuda dewasa yang sudah puncak-puncaknya kepemudaan. Di hadapannya adalah seorang wanita yang cantik luar biasa, berdandan dan maksa. Siapa yang tidak muncul naluri kelelakiannya? Itu yang dimaksud dengan ham. Dan itu buruk. Tapi beliau kemudian apa? Menahan ham atau rencana atau hasrat yang buruk ini, dan ini merupakan apa? Ibadah. Maka berdasarkan hal itulah Yusuf alaihissalatu wassalam memiliki ham, memiliki hasrat di dalam hatinya terhadap keburukan, tapi hasrat itu dia tepis, dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Maka karena itulah Allah pelihara dia dari keburukan dan kekejian karena keikhlasannya. Berdasarkan hal itulah maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam tidak dianggap pernah terjerumus ke dalam dosa, ke dalam perbuatan keji. Maka tidak pernah ada ayat yang menceritakan Nabi Yusuf istighfar atas dosanya. Ini selaras dengan ayat yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila dia disentuh oleh godaan setan, dia cepat ingat kepada Allah, tiba-tiba dia pun sadar. Jadi ketika muncul hasrat buruk, cepat ingat kepada Allah.
lalu sadar bahwa ini keburukan, lalu berpalinglah dari keburukan tersebut. Nah, inilah tentang Nabi Yusuf secara spesial. Tidak diceritakan bahwa beliau pernah berbuat kesalahan, pernah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar atas kesalahan, tidak. Adapun nabi-nabi yang lain tadi diceritakan mereka istighfar, mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah setelah melakukan kekeliruan dan kesalahan. Dan itu kekeliruan, kesalahan, tobat, istighfar yang dilakukan oleh para nabi, sebagian besarnya dilakukan setelah mereka menjadi nabi. Walaupun sebagian ada yang sebelum menjadi nabi seperti yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lanjut berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ila an qala wa bihadza yadhharu jawabu syubhati man yaqul inna allaha la yab'atsu nabiyyan illa man kana ma'suman qabla an-nubuwah kama yaqulu dzalika ta'ifatu minar rafidah wa ghairihim wa kadzalika man qala innahu la yab'atsu nabiyyan illa man kana mu'minan qabla an-nubuwah fa inna haula tawahhamu anna dhunuba takunu naqsan wa in tabat taibu minha wa hadha mansha'u ghalatihim faman dhanna anna sahiba dhunub ma taubatin nasuh yakunu naqisan fahuwa ghalitun ghalatan azima. Kata Syekhul Islam, dengan demikian nampaklah, jelaslah jawaban atas syubhat orang-orang yang menyatakan ini syubhat dan terbantah. Ada orang yang menyatakan Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi itu maksum sejak sebelum jadi nabi. Keliru. Buktinya Nabi Adam sebelum menjadi nabi terjerumus ke dalam dosa, melanggar satu-satunya larangan Allah ketika di surga. Seperti yang dikatakan oleh kelompok Rafidah, ahlakahumullah dan yang lain-lainnya. Demikian juga ada syubhat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengutus seorang nabi kecuali nabi itu sudah menjadi mukmin sebelum dia menjadi nabi. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa terjerumus ke dalam dosa adalah aib, kekurangan, sekalipun orang yang terjerumus itu sudah tobat dari dosanya, tetap saja dianggap aib. Dan ini sesuatu yang keliru. Siapa yang berpandangan bahwa orang yang pernah terjerumus ke dalam dosa lalu tobat adalah sebuah aib, ini sebuah kekeliruan yang besar. Hanyalah celaan, azab, siksa diberikan kepada orang yang berdosa apabila dia tidak tobat dari dosanya. Akan tetapi apabila dia itu bertobat dari dosanya, maka keterangan-keterangan yang ada, baik ayat ataupun hadis, orang yang sudah tobat dari dosa lebih baik daripada kondisi sebelum dia terjerumus ke dalam dosa. Para nabi alaihimussalatu wassalam sekalipun mereka terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, mereka tidak mengakhirkan tobatnya. Bahkan bersegera, berlomba, tidak mengakhirkan, tidak menunda, apalagi terus-menerus di dalam dosanya. Mereka maksum dari hal ini. Maksum dari terus-menerus di dalam dosa. Bahkan ada yang sedikit terlambat. Tobat yang dilakukan oleh seorang nabi sedikit terlambat, Allah Azza wa Jalla menghapus dosanya dengan sedikit penderitaan yang dialami di dunia. Seperti contoh Nabi Dhunnun, atau dikenal dengan sebutan Nabi siapa?
Yunus alaihi salatu wassalam. Ini masyhur. Sebagian ulama menyatakan Nabi Yunus dimakan oleh ikan besar, ikan nun itu setelah menjadi nabi. Karena melakukan kekeliruan ataupun kesalahan. Walaupun sebagian ulama menyatakan itu dilakukan sebelum menjadi nabi. Apapun pendapat yang benar, yang jelas Nabi Yunus sudah bertobat dari kesalahannya. Sudah kembali kepada Allah dari kekeliruannya. Maka orang yang sudah bertobat dari dosanya, keadaannya jauh lebih baik daripada sebelum dia terjerumus ke dalam kesalahan atau ke dalam dosa. Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf sudah terjerumus ke dalam dosa. Apa dosanya? Sudah berniat mau membunuh Nabi Yusuf, ya enggak? Kemudian beralih rencana, akhirnya apa? Dicemplungkan ke apa? Ke sumur yang dalam. Lalu berdusta kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Sudah dua dosa tuh. Pertama zalim kepada Nabi Yusuf. Kedua berdusta kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ya. Nah, mereka adalah anak-anak turunan Nabi yang sebelumnya. Padahal itu turunan Nabi. Tapi mereka terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Tapi di akhir kisah, dalam surah Yusuf, mereka pun bertobat. Mereka meminta maaf, mengakui kesalahan, meminta maaf kepada ayahnya, kepada Yusuf, dan minta agar ayahnya memintakan ampunan bagi mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Lut itu salah satu turunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat. Dalam surah Al-Ankabut ayat 26, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Berimanlah Lut kepada ajaran yang diturunkan dari Nabi Ibrahim. Kemudian berkatalah Lut, sesungguhnya aku muhajir kepada Allah Azza wa Jalla. Muhajir itu apa? Pindah kepada ajaran Allah. Dan ini mengisyaratkan sebelumnya dia sudah melakukan kesalahan. Berimanlah Nabi Lut kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Lut pun diutus oleh Allah ke kaumnya yang memiliki penyimpangan secara seksual. Yaitu mencintai dan mengadakan hubungan dengan sesama jenis. Demikian juga kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Ya. Berkata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 88 sampai 89. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih lanukhrijannaka ya Syuaib walladhina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qal awalau kunna karihin qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah orang-orang atau pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang takabur dari kalangan kaum Nabi Syuaib.
Kata pemimpinnya tuh, kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Diancam tuh, ya. Diancamnya gimana? Keluar atau tunduk kepada aturan kami. Walaupun aturannya bertolak belakang dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Keluar atau tunduk. Kalau nggak mau tunduk, keluar. Kalau umpah tidak mau keluar, ya tunduk. Kalau dahulu tunduknya ikut agama mereka. Kalau zaman sekarang dia punya kekuasaan di satu komunitas, satu departemen, menyatakan kalau mau tetap di sini, tunduk kepada aturan kami. Jangan pakai cadar, jangan pakai jenggot, jangan cingkrang gitu ya. Kalau enggak ya keluar. Ada yang begitu? Ada. Prinsipnya sama. Dengan umat-umat terdahulu. Kamu keluar atau tunduk kepada kami. Para nabi yang dahulu setelah semuanya begitu. Kamu keluar atau kalau enggak dibunuh atau tunduk kembali kepada aturan kami. Begitulah. Ini teralami oleh Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Dia berkata, awalau kunna karihin. Apakah kamu memaksa kami walaupun kami tidak suka atas paksaan kalian? Kami berarti mengada-adakan kedustaan atas nama Allah kalau kami kembali kepada agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami dari hal tersebut. Maka tidak layak bagi kami untuk kembali kecuali kalau Allah menghendaki. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu dan hanya kepada Allah pula lah kami bertawakal. Lalu di akhir ayat ini Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, berikan kemenangan antara kami dengan kaum kami, berikan kemenangan kepada kami dari kaum kami secara hak, dan engkaulah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ini Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Juga dalam surah Ibrahim ayat 13, wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Berkatalah orang-orang kafir kepada para rasul yang diutus kepada mereka, kalian keluar dari kekuasaan kami, dari tempat kami, dari lingkungan kami, atau kalian kembali kepada agama kami. Nah, itu sikap kaum kufar kepada para nabi dalam menolak dakwah yang dilakukan oleh para nabi tersebut. Semuanya seperti itu. Atau yang sejenis dengan itu. Maka berdasarkan hal itulah apa yang dialami oleh para nabi berupa penderitaan, termasuk diantaranya pengusiran, termasuk diantaranya siksaan. Bahkan ada sebagian nabi yang juga dibunuh oleh kaumnya. Maka sebagian dari yang mereka alami adalah ujian plus penghapus dosa dan kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa para nabi ya ada yang terjerumus ke dalam kesalahan setelah mereka menjadi nabi. Lalu mereka taubat dan istighfar secara segera. Berdasarkan hal itulah maka taubat ini menjadi kewajiban manusia awal sampai manusia akhir untuk menghindarkan diri dari murka dan azab Allah dan untuk mempertimbangkan
tinggi derajat dibanding sebelum dia terjerumus ke dalam kesalahan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 73. Kata Allah, liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat wa yatubullahu 'alal mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah akan mengadab orang munafik baik laki ataupun perempuan, orang musyrik baik laki ataupun perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah pun telah mengabarkan tobatnya Nabi Adam, tobatnya Nabi Nuh, dan nabi-nabi lain setelah mereka, bahkan termasuk nabi penutup yang paling mulia, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat, ra'aita, engkau melihat, yang dimaksud engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau, hai Muhammad, melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Allah dan beristighfarlah kamu kepadanya. Sesungguhnya Dia itu Maha penerima tobat. Kemudian Syekhul Islam menukil atau mengutip beberapa nas yang banyak tentang istighfarnya Nabi SAW. Nabi itu istighfar sehari minimal 70 kali atau 100 kali. Tidak kurang dari itu. Padahal dosa yang beliau lakukan tidak sebanyak umumnya orang. Tapi istighfarnya lebih banyak daripada dosa atau kesalahan yang dilakukannya. Lalu berkata, wa nususul kitabi was sunnah fi hadzal bab katsiratun mutadhahirah. Wal atharu fi dzalika anis sahabati wat tabi'in wa ulama'il muslimina katsirah. Lakinil mutanazi'un yata'awwalu hadhihi nusus min jinsi ta'wilatil jahmiyah wal batiniyah kama fa'ala dzalika man sanafa fi hadzal bab wa ta'wilatuhum tubainu liman tadabbaraha annaha fasidah mim babit tahrifil kalim an mawadhihi. Nas-nas dalam kitab dan sunnah dalam bab ini banyak dan saling menguatkan. Athar-athar tentang hal ini dari sahabat, tabi'in, para ulama kaum muslimin juga banyak. Tapi orang-orang yang menyimpang dalam hal ini mentakwil nas-nas tadi seperti takwil yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Batiniyah terhadap ayat-ayat sifat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menelaah hujah-hujah mereka pasti akan mengetahui bahwa itu hujah yang fasidah. Termasuk merubah sebuah kalimat dari makna yang sebenarnya. Sebagai contoh, ada dalam surah Al-Fat ayat yang kedua. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ingin mengampuni dosa engkau, hai Muhammad, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ini mengisyaratkan di masa lalu, ya, Nabi SAW melakukan kesalahan, ada
dan di masa yang akan juga akan ada, tapi Allah sudah jamin ampuni. Ini makna ayat itu. Tapi ayat ini takwil oleh kaum Jahmiyah al-Batiniyah dan Batiniyah dengan menyatakan yang dimaksud dosa masa lalu adalah dosa Nabi Adam. Dan yang dimaksud dosa yang akan datang adalah dosa umatnya. Nabi SAW tidak pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Itu kata mereka. Bahkan mereka Al-Batiniyah itu salah satu sekte Syiah. Surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Yang oleh kaum muslimin ahlus sunnah difahami dia sudah bermuka masam dan berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika ada orang buta yang datang. Siapa yang berpaling dan bermuka masam itu? Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditegur oleh Allah. Kalau ditegur ini salah apa benar? Ya tentu saja salah. Kalau benar mah tidak akan menurunkan teguran. Oleh kaum Rafidhah ditakwil. Ini bukan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mungkin memiliki akhlak yang seperti itu, ditakwil. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemaksuman Nabi SAW dari kekeliruan seperti itu. Dan ini takwil yang sangat jauh. Ya, berdasarkan hal itulah maka apa yang dilakukan oleh para nabi berupa taubat tidak diragukan lagi sebagai sebuah amal soleh yang sangat agung dan sangat besar yang menyebabkan mereka itu jauh lebih baik daripada dibanding sebelum mereka terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Adapun disebutkan salah satunya berkata ulama as-salafus salih, Kana Dawudu alaihi salatu wasallam ba'da taubah khairan minhu qabla al-khati'ah. Nabi Dawud alaihi salatu wasallam setelah bertaubat jauh lebih baik daripada sebelum dia terjerumus ke dalam kesalahan. Berkata juga para ulama as-salafus salih, "Lau lam takunit taubatu ahabbal asya ilaihi, lamma btuliya bidzambi akramul khalqi alaihi." Seandainya taubat bukan amal yang paling dicintai oleh Allah, maka tidak mungkin makhluk yang mulia diuji dengan dosa-dosa, dengan kesalahan-kesalahan. Ini menunjukkan taubat merupakan amal soleh yang agung. Lalu taubatnya seorang hamba membuat Allah amat sangat bahagia. Kebahagiaannya lebih besar dibanding kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalan yang dibutuhkan. Makanan, minuman, pakaian, uang, dan seterusnya. Tiba-tiba kuda yang membawa perbekalannya itu kabur dan tidak ketemu entah di mana. Di tengah padang pasir. Tanpa air, tanpa makanan, bisa hidup? Tidak bisa bertahan hidup. Dia putus asa, menanti kematian di bawah sebuah pohon. Setelah putus asa, menanti kematian, tiba-tiba kuda yang membawa perbekalan itu datang lagi. Gembira apa tidak? Gembira. Gembiranya biasa aja apa bingit? Bingit, sangat. Dia cepat bangun, dia ambil tali kekang kudanya, lalu berkata, saking gembiranya perkataannya salah.
Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Omongannya kalau dilakukan, diucapkan dalam keadaan sadar dan sengaja bisa kufur. Dengan mengatakan, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu, terbalik ya. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap saking gembiranya. Apa kata Rasul SAW? Lallahu afrahu bitaubati abdihi min rajulin nazala manzilan. Allah benar-benar lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika tobat dibanding orang tadi. Dan ini menunjukkan keutamaan bertobat dan keutamaan orang yang sudah bertobat dari dosa-dosa yang dilakukannya, dianggap lebih baik dibanding sebelum dia terjerumus ke dalam dosa. Dari semua penjelasan itu, maka walaupun para nabi, para rasul ada yang sudah terjerumus dalam dosa dan kesalahan, itu tidak berkaitan dengan kemaksuman mereka. Kemaksuman yang disepakati oleh para ulama adalah mereka maksum dalam menyampaikan risalah. Mereka terpelihara dari kekeliruan di dalam menyampaikan agama ini. Mereka terjaga dari melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika mendakwahkan dan menyampaikan wahyu ini kepada umat, itu yang disepakati. Adapun apakah mereka terpelihara dari dosa kecil ataupun besar, ulama ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan mereka terjerumus dalam dosa, kesalahan bukan hanya kecil tapi besar, seperti berbohong atau berdusta, seperti membunuh orang, seperti yang dilakukan oleh siapa yang membunuh orang sekali pukul langsung mati? Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan yang lain-lainnya. Maka itu bukan dosa kecil, tapi mereka maksum dari terus-menerus di dalam dosa tersebut. Ya, inilah yang dimaksud dengan kemaksuman para nabi. Ya, insya Allah dalam poin yang berikutnya kita akan membahas bahwa agama yang dibawa oleh seluruh nabi itu sama, satu, walaupun ada beberapa perbedaan yang tidak prinsip. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Al-Fadil Abdul Ghaffar di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Terima kasih atas pemaparan dan sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin terhubung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Pak Amin dari Jonggo. Pak Amin, silakan, Pak. Saya mau tanya. Nah, Masya Allah, qadarullah terputus. Mungkin Pak Amin dapat terhubung kembali. Kami bacakan dari pesan singkat mungkin, Ustaz. Dari seorang ikhwah di Cimahi, Bapak Fendi bertanya, Ustadz, jika setiap kisah taubatnya Nabi adalah karena dosa, apakah hadis Rasulullah bertaubat 70 kali setiap hari? Artinya, beliau berdosa setiap hari. Barakallahu fikum. Allahu fik. Kalau tadi disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah terjerumus dalam kesalahan, lalu bertobat setiap hari sampai 70 kali atau 100 kali. Apakah ini menunjukkan beliau melakukan dosa dan kesalahan setiap hari? Ini pertanyaan yang bagus, ya. Iya, barakallahu fik. Pertama, dulu kita pernah membahas tentang zuhud yang dikaitkan dengan penjelasan tentang wara. Dalam penjelasan itu dikatakan bahwa apa yang dianggap sebagai sebuah
kesalahan oleh orang-orang yang zuhud atau orang-orang yang wara' oleh orang awam mungkin disebut sebagai prestasi ibadah yang sangat tinggi. Karena standar target ibadah yang mereka tetapkan berbeda. Orang awam asal bisa melakukan salat contohnya dengan memenuhi rukunnya, wajibnya, syarat sahnya salat, bahkan sunnah-sunnah salatnya diperhatikan secara baik. Dan dia berupaya untuk khusyuk dengan mencapai kadar kehusuan 50% dari salatnya. Orang awam itu menyebutnya sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Merasa ibadah yang luar biasa tinggi nilainya. Biasanya enggak segitu. Biasanya lalai. Kadar kehusuannya mencapai hanya 10%. Ini 50%. Tapi bagi orang-orang yang soleh, para wali Allah, targetnya itu 100%. Sehingga apabila dia mencapai kadar kehusuan hanya 80 atau 90%, dia merasa itu kesalahan besar bagi dia. Dia merasa itu kekeliruan besar bagi dia. Dia merasa belum sepenuhnya menunaikan hak-hak Allah, lalu dia merasa salah, lalu istighfar, lalu meminta ampunan. Meminta ampunannya bukan karena dosa, melanggar larangan, mengabaikan perintah, tapi karena merasa target ibadahnya tidak 100% tercapai. Lalu dia melakukan kesalahan dan tobat atas kekurangannya tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para solihin, apalagi para nabi. Nabi SAW memiliki kewajiban lebih dibanding umumnya kaum muslimin. Karena apa? Karena beliau diberi hal-hal yang tidak Allah berikan kepada umumnya manusia. Diberi wahyu. Diberi berita-berita tentang alam gaib, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan hal-hal yang tidak Allah perlihatkan kepada orang umumnya. Maka pantas apabila imannya dan kadar ibadahnya luar biasa, sehingga sedikit saja ada yang tidak tercapai menurut targetnya, maka beliau merasa bersalah lalu bertobat atas kesalahannya tersebut. Apa yang beliau anggap bersalah, menurut orang awam, itu sebuah prestasi ibadah yang luar biasa agungnya ya. Seperti begini, siswa atau mahasiswa. Katakanlah nilainya tidak ABCD tapi dengan angka sampai 100. Orang yang rajin sekali belajarnya, targetnya setiap ulangan 100, ulangan 100, ulangan 100 gitu. Ada lagi orang yang targetnya asal lulus, asal 6, asal 7, komo 8, luar biasa. Ternyata orang yang biasa nilainya 7, itu sudah senang, alhamdulillah saya 7. Tapi orang yang targetnya 100 dapat nilai 90, wah nangis dia. Saya kurang rajin, saya lalai, saya kurang sungguh-sungguh dalam belajar sampai nilainya cuma 90, harusnya kan 100. Nangis dia, ya, merasa salah, lalu esok lusanya dia begadang, belajar lagi dengan lebih baik lagi. Padahal nilai 90 yang dia capai bagi siswa pada umumnya sebuah prestasi nilai yang luar biasa. Jangankan 90, 70 juga sudah euforia. Itu salah satu ilustrasi saja ya. Orang yang sangat pandai rajin dengan target setiap ulangan nilainya 100 tanpa kesalahan, dia akan merasa bersalah besar kalau nilainya hanya 95 apalagi 90. Padahal itu untuk umumnya orang luar biasa, 90 apalagi 95 ya. Lalu dia merasa bersalah, kemudian menebus kesalahannya dengan
begadang setiap malamnya belajar sampai kembali 100 lagi. Orang terbiasa selalu ranking 1, suatu saat hanya ranking 2 atau ranking 1,5. Apa arti ranking 1,5? Yang ranking 1-nya ada 2 orang. Aduh, ada saingan. Dia merasa bersalah, dia menyesal, dia nangis. Saya kurang rajin dalam ibadah, dalam belajar. Padahal orang biasa ranking 20, ranking 30 ya. Suatu saat ranking 10 itu prestasi besar gitu kan. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bertobat. Beliau istighfar sampai 70 kali sampai 100 kali. Bukan karena mengabaikan perintah Allah. Bukan karena melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketawaduan beliau merasa kurang maksimalnya ibadah yang beliau lakukan kepada Allah menurut kacamata beliau. Dan ini pula karakter orang-orang mukmin pada umumnya. Allah berfirman tentang orang-orang mukmin, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin itu orang-orang yang sudah melakukan amal soleh, yang sudah mereka lakukan, tapi hati-hati mereka merasa takut. Sudah beramal soleh, tapi kok takut? Apa maknanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sudah melakukan amal soleh maksimal, tapi hatinya takut amal itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Karena mungkin kurang mencapai target yang ditetapkan. Karena itulah mereka memperbaiki diri di ibadah yang akan datang. Mereka istighfar atas sedikit kelalaian yang mereka lakukan dalam ibadah. Lalu mereka beristighfar atas kesalahan itu. Oleh karena itu istighfar yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap hari 70 kali atau 100 kali tidak berarti beliau setiap hari melakukan banyak kesalahan sampai 70 kali 100 kali kesalahan lalu istighfarnya sebanyak itu, tidak. Tapi istighfar beliau disebabkan karena hal yang disebutkan tadi. Ya, mungkin ada kekeliruan atau kekurangan dalam ibadahnya seperti yang tidak seperti target yang beliau inginkan, mungkin lalu istighfar, lalu minta ampunan, lalu minta maaf atas kekurangan menurut kacamata beliau. Adapun menurut kaum muslimin pada umumnya ibadah yang beliau lakukan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya, itulah makna dari istighfarnya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan ini menghabiskan seluruh waktu yang tersedia. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.